Nah, siapa sih nggak kenal dengan Pitra Romadoni? Pitra si pengacaranya itu Rudiana. Nah, ini si Pitra ini bikin ulah lagi di kasus yang ada di Surabaya, yaitu kasus tentang bebasnya si Ronald Tanur, anak dari pejabat negara atau anggota DPR. Sudah jelas-jelas di situ semua masyarakat juga menganggap itu janggal, bahkan dari bukti-bukti yang ada pun itu sudah dianggap semuanya janggal. Karena apa? Ada CCTV di situ tidak dipergunakan sebagai barang bukti untuk menjerat kesalahan si Ronald Tanur. Tapi hakim membebaskan si Ronald ini tanpa syarat. Dan di sini Pitra juga terjun di perkara yang ada di Jawa Timur, yaitu tentang Ronald Tanur, dan menganggap ini adalah suatu kebenaran yang dilakukan oleh hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur tanpa syarat. Jadi si Pitra ini memang cocok dijadikan sebagai pahlawan sang pembela kejahatan, bukan pembela kebaikan. Karena apa? Setiap kasus yang dibela oleh si Pitra ini, yaitu si Pitra ini membela orang yang dianggap oleh masyarakat banyak, oleh orang umum itu salah, tapi dibenarkan oleh Pitra. Termasuk di kasus Wina Cirebon dan Ronald Tanur ini sudah jelas sekali. Nah, seperti apa tentang kasus yang ada di Jawa Timur ini kita dengarkan si Pitra yang sedang berdebat dengan pengacara yang si korban yang dilindas oleh Ronald Tanur. Pak pemirsa sekalian ya, jadi kami Silakan, membawa Andrew. cukup alat bukti yang sudah kami dapatkan dalam proses pra otopsi maupun pra rekonstruksi. Salah satunya adalah foto ini. Foto Bisa ini, dijelaskan, Mas? ya, foto ini kami dapatkan pada saat belum dilaksanakannya rekonstruksi dan belum dilaksanakannya otopsi terhadap korban. Jelas di sini ya, ini adalah posisi sekitar. Bisa ditunjuk, Mas? Ya, Sambil berdiri boleh Mas, Boleh. sambil pakai pulpen ditunjukkan bagian supaya lebih detail. siap. Ini adalah posisi sekitar Saya bantu Mas ini. Mas. Ini adalah posisi sekitar 1 jam setelah korban dinyatakan meninggal dan kemudian berada di RSUD Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini di depan Itu kamar bagian mandi. apa, Mas? Bisa jelaskan Ini dan apa adalah yang di nampak di bagian gambar lengan tersebut? korban, lengan korban. Yang Lengan terdapat sebelah kanan ya? bekas ban ya di sini. Ini jelas. Itu bukan baret tapi menunjukkan ban. betul. Ini bekas ban. Jadi ini sesuai dengan hasil rekonstruksi dan sesuai hasil FIR. Artinya Bisa betul terdapat bahwa dulu. Dini sempat, mohon maaf, dilindas begitu dengan menggunakan mobil Ronald. Iya, dan itu diakui juga oleh tersangka GRT. Diakui seperti apa ini maksudnya? Karena dalam rekonstruksi atau diakui ketika di persidangan? Baik, ada bentuk-bentuk pengakuan seorang tersangka sampai dengan terdakwa. Oke. Di dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan di rekonstruksi dan di dalam BAP sudah diakui bahwasanya dia memahami dan menyadari dia melakukan pelindasan terhadap korban. Artinya di sini adalah dia melindas korban. Alasannya bukti ini melindas juga ada di karena sidang. apa nih? Alasan melindas karena apa Mas? Pertimbangan Gregorius Ronald Tanur ini. Karena korban tidak mau diajak untuk masuk ke dalam mobil pulang bersama dia. Jelas di dalam rekonstruksi si GRT itu meminta kepada korban, kamu mau pulang dengan saya atau Alan? Dia menyadari ada seseorang yang ada berdiri atau duduk di sebelah mobil. Pada saat itu posisinya berdiri kemudian duduk. Pada saat dia menanyai, apakah kamu mau pulang dengan saya atau dengan Alan? Dia yang mengetahui ada orang di situ yang habis mengalami serangkaian tindakan penganiayaan oleh dia. Kemudian dia tidak turun, tapi dia langsung menggas mobilnya dan melindas korban ini. Itu faktanya. Gambar mobilnya ada di sini? Gambar mobilnya ada. Nah, di sini dari pengacara si korban ini sudah menjelaskan bahwa memang betul bahwa si korban ini dilindas dan ada buktinya. Dari hasil visum juga ada, dari CCTV juga ada, lalu dari keterangan dokter juga seperti itu, dan dari pengakuan si tersangkanya pun si tersangka sudah menyadari dan mengakui bahwa memang betul dia yang melindas dan mengakibatkan si korban ini meninggal dunia. Namun apa yang dilakukan oleh si Pitra? Justru malah si Pitra ini berbelit-belit seakan-akan tetap mengatakan bahwa si tersangka ini tidak melakukan ataupun tidak melindas.
Nah, seperti apa perdebatan antara Fitra dengan si kuasa hukumnya keluarga korban? Saya ingin Saksi jelas katanya Bang, bukti-bukti jelas. bertanya kepada rekan Dimas. Tadi rekan Dimas mengatakan bahwasannya almarhum ini dilindas. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita Ibu atas meninggalnya keluarga Ibu. Akan tetapi saya di sini juga membantu mengungkap fakta agar ini juga terang benderang kepada publik dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Tadi saudara Dimas mengatakan bahwasanya saudara Dini ini dilindas. Ini dilindasnya itu dari tangan sampai semuanya. Itu yang saya tanya. Ya, jika Semuanya ya. dilindasnya itu Iya. adalah separuh badan. Jadi mulai sisi lengan sampai Oke. ke bawah. Jadi Oke. sesuai dengan hasil visum et repertum. Baik. Jika itu dilindas dengan mobil Innova ya. Karena saya juga merasa janggal kenapa tidak ada yang patah Ada. hasil visum tersebut. Karena di sini saya lihat ya, di dalam pemeriksaan luar itu hasil visumnya hanya menyatakan luka memar saja gitu. Tidak ada mengatakan patah tangan ataupun iga tulang rusuknya itu. Karena kita lihat kalau memang mobil Innova sebesar itu menabrak orang pasti ada patah tulangnya. Gitu. Oke. Terus yang kedua, di sini kan katanya terseret 5 meter ya, Bung Dimas. Apakah posisi korban ini pada waktu parkir itu di sebelah kanan atau sebelah kiri? Dan apa yang digunakan korban itu pakaiannya sehingga ia terseret? Nah ini harus clear dulu. Ya, Karena dua hal ini- itu dulu Mas, bisa langsung dijawab ya. Iya, boleh. Silakan, jawab. Baik, terkait dengan position korban Iya. itu kami harus melihat dari posisi rekonstruksi ya. Tapi yang jelas di dalam hasil visum et repertum yang Mas lihat itu sebenarnya kurang lengkap karena di dalam pemeriksaan dalam itu sudah dijelaskan bahwasannya dalam pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada bagian kulit bagian dalam. Enggak, posisinya Mas yang saya tanya. Kalau Bentar, visum tadi itu kan kan tidak Anda menunjukkan siapa pelakunya. Visum itu hanya menunjukkan akibat apakah dia tumpul, trauma tajam gitu. Jadi visum itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Sebentar, Dia Anda tadi kan menafsirkan. yang saya tanya itu posisi korban ini pada waktu mobil itu diparkir apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Ini menjawab pertanyaan Anda pada saat ada tidak yang retak. Ini dijawab dulu. Iya, silakan, enggak Mas. maksudnya posisi beliau itu pada nyender, mohon maaf ya. Ini mobil nih. Bos, tunggu dulu. Anda tadi kan nanya ada retak atau tidak, dijawab dulu Saya satu-satu. tanya posisi. Bukan Dua, tadi tadi dua Anda pertanyaan, jawab Bang, ya. dua hal. Anda tanya dua hal. Yang pertama dulu dijawab. Ada retak atau tidak, ada apa akibat digilas itu. Dijawab dulu. Karena Silakan. tadi saya sudah bilang mengenai dengan yang bukan retak, patah tulang, di dalam hasil autopsi itu tidak ada patah tulang di situ. Dijawab dulu, silakan Bang. Mas Langsung Dimas, saja silakan. dibacakan Langsung Mas dijawab. Dimas. Siap, udah jelas di dalam hasil otopsi itu ada jelas di sana bahwasannya ada resapan darah pada otot dada, resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari kanan. Artinya korban berada di sisi kiri mobil. Ya, Sudah itu jelas. kan resapan darah bukan patah tulang. Itu tulang, Pak. Sudah Resapan jelas. darah yang saya sebutkan itu ada nggak dia patah tulang kiri? atau Resapan tulang darah iganya? pada tulang iga kedua, ketiga, keempat, Beda dan kelima. Mas. Resapan dengan patah tulang itu berbeda. Itu jadi biar kita penafsirannya sama karena di hasil autopsi yang saya peroleh juga bertepatan juga ini rekan-rekan penasihat hukumnya juga menyampaikan informasi kepada saya terkait dengan Ronald Tanur ini gitu loh. Jadi wajib saya konfirmasi Ada kepada lagi, Pak? Mas. Masih Jadi ada. terus Langsung disebutkan kalau ada Ya. fakta-faktanya langsung Iya. diuraikan Mohon saja maaf, malam karena hari ini, Mas saya Dimas. ngomong dipotong. karena gitu itu resapan bukan Jadi dipotong. Maksudnya didengarkan dulu lah. Oke, langsung poinnya Ya, silakan Mas Dimas. ada luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan benda tumpul, luka robek pada hati akibat kekerasan benda tumpul, pendarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 mm. Artinya pelindasan itu tidak harus menyebabkan patah, tapi di sini ada suatu kekerasan mulai dada sampai dengan perut. Saya pikir itu sudah cukup jelas. Oke, jadi begini Mas, kita berbicara logika ya. Karena katanya terseret 5 meter. Kalau yang namanya orang sudah terseret 5 meter, itu tentunya pasti ada patah. Apakah tulang tangannya itu atau tulang rusuknya itu. Nggak mungkin tidak ada patah kalau memang itu diseret 5 meter. Karena berdasarkan pertimbangan hakim, saya melihat tidak ada di CCTV itu pun yang melihat ya
bahwasannya almarhum ini ya dilakukan pelindasan oleh Ronald Tanur ini, dan tidak ada saksi yang melihat bahwasannya yang bersangkutan itu melakukan tindakan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Ini yang menjadi persepsi sekarang itu, sehingga menyalahkan hakim dalam hal memutus perkara ini. Terus saya ingin bertanya juga terkait dengan katanya itu tadi disampaikan oleh saudara kita, Dini ini mempunyai riwayat lambung. Jadi inilah yang harus kita persepsikan agar perkara juga jangan terlalu dipaksakan seperti itu. Dan informasi dari perlu dijelaskan ya. Hasil kesimpulan dari visum, Anda tadi menyampaikan begitu panjang. Kita berbicara berdasarkan FIR, hasil dari visum, kesimpulan dari dokter yang mengotopsi korban jelas. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat. Itu. Dan itu juga dipertegas di dalam persidangan pada saat hakim menanyakan kepada ahli forensik. Yang membuktikan ahli forensik apakah ada kandungan alkohol di dalam perut korban. Jawaban ahli forensik ada, tapi tidak menyebabkan kematian. Itu clear. Jadi begini, saya tanya dulu kepada keluarga ya. Apakah, mohon maaf ya, sensitif, apakah almarhum ini memang sering minuman alkohol? Boleh dijawab mungkin dari Teh Kiki, Teh Sakina atau Teh Vika boleh? Silakan Mbak Kiki. Kalau aku sih itu kurang tahu ya. Kurang tahu ya? Iya, karena memang kalau ngobrol sama aku itu kita hanya menyangkut ya antara cewek dan keluarga paling yang ngobrolin anaknya, mamahnya, kayak gitu aja sih. Kalau soal hal-hal itu aku kurang tahu. Iya, karena begini, Ronald Tanur ini memiliki buku catatan harian korban yang menyatakan bahwasannya korban ini mempunyai penyakit akut liver dan lambung. Jadi berkesesuaian di antara catatan yang dimiliki oleh Ronald Tanur dengan yang disampaikan Mbak, mempunyai riwayat penyakit lambung kan gitu. Nah, tinggal terlepas di sini hasil visum itu adalah penyebab adanya trauma tumpul atau trauma tajam. Itu tidak menunjukkan siapa pelakunya gitu. Dan hakim pada pertimbangan itu tidak melihat di dalam CCTV itu yang menunjuk mengarah kepada Ronald. Jadi lantas dari keterangan saksi-saksi juga tidak ada yang bisa menunjukkan langsung Ronald adalah pelaku dalam Kalau bukan Ronald siapa lagi Bang Pitra? Kalau bukan Ronald siapa lagi di sana? Ya begini, kalau informasi dari penasihat hukum daripada Ronald tersebut, pada waktu mobil tersebut itu bergeser, ada mobil dari belakang yang berjalan langsung ngelindas gitu loh. Jadi ini yang harus didalami juga. Artinya menurut Anda dalam foto ini yang memperlihatkan di sini. Ini versi daripada tanda bekas ban di lengan Dini ini adalah bukan makanya saya mobil bilang, Ronald. apakah bekas ban itu dan bajunya itu sudah dilakukan forensik ban siapa gitu. Itu harus diuji juga. Jadi maksudnya yang melindas bukan Ronald Tanur. Maksud Bang Pitra yang melindas bukan Ronald Tanur, melindas korban. Itu pembelaan dari versi Ronald Tanurnya. Jadi makanya kita harus seimbang juga. Oke. Karena Nah, itu kan di debat itu hampir loh Pitra ini hampir tidak bisa menjawab, tapi ngeles nih. Tapi ngeles dari ketika si pengacaranya korban yang di Jawa Timur itu menceritakan tentang hasil visumnya, dia selalu ngeles terus, selalu berusaha untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh si pengacara itu. Dan ketika ditanya tentang CCTV agak gelagapan tuh, agak bingung untuk menjawabnya. Jadi si Pitra ini yang di Cirebon juga membela si orang yang sepertinya memang bersalah ya, si Ibtu Rudiana yang jadi skenarionya dulu waktu membuat pernyataan ataupun kesaksian ya, membuat kesaksian palsu yang diduga itu di skenario oleh Ibtu Rudiana, diduga ya, diperkirakan oleh masyarakat seperti itu. Itu dibela mati-matian dan dibenarkan oleh siapa tadi namanya, si Fitri Romadona. Nah, selalu membela mati-matian. Ini di Jawa Timur juga tentang vonis yang janggal. Ada bukti tuh, udah ada bukti, ada visumnya juga sudah ada, masih dibenarkan oleh si Pitra.
Ini lama-lama si Pitra ini bisa didemo oleh masyarakat se-Indonesia ini kalau seperti ini. Kalau netizen sudah geram, bisa didemo beneran. Ini Anda sudah digoreng habis-habisan di medsos. Tapi kok nggak malu ya? Oke, apa pendapat dari netizen tentang si Pitra ini? Silahkan tulis di kolom komentar.